Cerita ini dimulai pada tahun 2001 di Banten, mengisahkan sebuah keluarga yang awalnya sangat harmonis. Edi, seorang PNS yang penyayang, hidup bahagia bersama istrinya Yati dan kedua anak mereka Vita dan Dwi. Namun kebahagiaan itu hancur seketika saat Vita memergoki ayahnya sedang berselingkuh dengan seorang wanita bernama Rini di rumah mereka sendiri. Sejak saat itu, Edi berubah menjadi sosok yang dingin dan berbeda dari biasanya. Pada suatu hari, Edi berpamitan hendak pergi dinas selama beberapa hari. Namun keanehan mulai muncul saat para tetangga mengungkapkan bahwa Edi sebenarnya sudah menghilang selama 1,5 tahun. Padahal dalam ingatan Yati dan Vita, Edi baru pergi selama 1 minggu. Setelah Yati memutuskan untuk mencari suaminya, tiba-tiba Edi pun pulang, namun sikapnya mulai berubah menjadi kasar kepada Yati. Begitu juga kepada putrinya Vita dengan membuang bekal yang Vita buatkan untuk dirinya. Yati pun disarankan untuk menemui seorang ustadz oleh tetangganya, dan setelah pertemuan dengan ustadz tersebut, terungkap bahwa Edi telah terkena sihir pelakor bernama Sabdo Pandito yang dikirim oleh Rini. Sihir ini sangat kuat hingga mampu memanipulasi ingatan keluarga dan membuat Edi melihat sosok Rini sebagai istrinya sendiri. Tidak berhenti di situ, Rini juga mengirimkan santet untuk menghancurkan usaha salon milik Yati dengan menaburkan tanah keramat yang ironisnya dilakukan oleh Edi sendiri di bawah pengaruh gaib. Konflik mencapai puncaknya ketika Edi dan Rini nekat melakukan ritual pesugihan demi kekayaan dan jabatan. Mereka setuju untuk menjadikan anak dan istri Edi sebagai tumbal. Selama 40 hari, keluarga Yati dihantam teror mistis yang mengerikan, mulai dari serangan ribuan kalajengking, rambut dari mulut, cacing dan paku dari perut, hingga bola api yang menghujani rumah mereka. Akhirnya, Pak Ustadz pun datang menolong dengan menemukan buhul santet di dalam kasur, lalu kemudian ia membakarnya. Karena efek santet tersebut, usaha Yati mulai sepi dan Yati pun menjual perhiasannya. Setelah itu, ia bertemu dengan Rini yang membeli kambing hitam. Teror kini mengincar anaknya, yaitu Vita. Pada puncaknya, Vita pun kerasukan hingga diadakan ruqyah oleh Pak Ustadz dan para tetangganya. Vita hampir kehilangan nyawa saat jiwanya hendak diambil oleh sosok iblis penunggu ritual tersebut. Namun untungnya ia berhasil diselamatkan melalui doa dan bantuan Pak Ustadz. Karena gagal memberikan tumbal yang dijanjikan kepada iblis, Edi dan Rini akhirnya terkena karma yang sangat mengerikan. Edi mengalami kecelakaan hingga lumpuh total, sementara Rini wajahnya ditusuk menggunakan gunting oleh sang iblis yang membuat wajahnya hancur. 10 tahun berlalu, keluarga Yati berhasil bangkit dan hidup bahagia. Meskipun telah dizalimi secara luar biasa, Vita menunjukkan kesabaran hatinya dengan mengunjungi ayahnya yang kini hidup menderita di sebuah gubuk reot. Ia membawakan makanan kesukaan sang bapak dan menyatakan telah mengikhlaskan semua perbuatan keji yang pernah mereka terima, dan berpesan agar Rini menjaga bapaknya dengan baik.